بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل أهل العلم برفع الدرجات فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله الذي سوى أهل العلم بالمجاهدين في سبيله فأنزل آية في التوبة فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ثم الصلاة والسلام على المصطفى رسول الله محمد سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي قال في حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, baik di Dewan Kemakmuran Masjid ataupun seluruh keluarga tercinta, sahabat-sahabat yang tadi sudah diabsen satu persatu, mana yang dari Ogan Hilir? Masya Allah. Banyu Asin, Masya Allah. Jambi, Lampung, Bekasi, Alhamdulillah. Tanpa kecuali mudah-mudahan seluruhnya, baik panitianya, DKM-nya, jamaahnya, siapapun yang berkontribusi pada kajian kita di malam hari ini, semoga oleh Allah seluruhnya dikumpulkan di surga kelak, di surga yang terbaik. Namun demikian Allah sendiri menjawab dalam Al-Quran, masuk surga itu tidak cukup dengan amin. Kalaulah masuk surga cukup dengan amin, maka setiap orang akan mengatakan amin, masuk dia ke dalam surga. Karena itulah kemudian amin ini oleh para ulama-ulama tafsir diberikan pengertian sesuatu yang dikabulkan jika kemudian didahului dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Jadi ada amin, ada istajib. Istajib kabulkan sekedar minta, amin baru dikabulkan setelah dikerjakan. Karena itu amin terletak setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Kapan nasta'in itu minta tolong, minta dikabulkan setelah ada na'budu di awalnya. Karena itulah ketika Allah menurunkan ayat surga pertama kali dalam Al-Quran, disebutkanlah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25 paling kanan sebelah atas di mushaf. Dari sini kita akan membuka kajian kita dan kita akan kenali di malam hari ini siapa saja ahli surga yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana berikhtiar menjadi ahli Quran dalam ahli surga dalam Al-Quran, dan mesti hati-hati ketika tidak masuk, bayi pun kaget bisa nangis tuh. Ya. Jadi kita nanti kondisikan, kita pelajari, mudah-mudahan pelajaran malam hari ini kita ikhtiarkan dan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang dijanjikan insyaallah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Ini ayat surga pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dan diberikan kunci kepada kita semua. Kita mulai. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya,
ada manusia belum wafat tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Nah, ini ada rumus dalam tafsir, di ilmu tafsir, kalau ada berita disampaikan dalam Al-Quran tentang kebaikan, maka jangan dihukumi kebaikan itu terbatas pada orang tertentu. Disebutkan kemudian informasinya supaya kita menjadi bagian darinya. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan berita gembira pada siapapun yang pengen ke surga. Ada orang dulu, ada orang sekarang, ada orang nanti. Kalau Anda ingin mendapatkan surga dan dijamin masuk surga sebelum wafat, maka kata Allah, kerjakan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Nanti seperti itu banyak dalam Al-Quran. Misal, nanti di Al-Quran ada kisah tentang orang yang saat sakit, luar biasa sakitnya. Kata medis tidak mungkin sembuh. Kata klinis mustahil ini sembuh. Tapi kemudian dia melakukan satu amalan yang amalannya diabadikan dalam Al-Quran. Begitu kemudian diamalkan ini, seketika diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi di ujung ayatnya Allah berikan pesan, kalau ada orang yang sakit di masa kapanpun mengerjakan amalan yang sama, maka aku akan sembuhkan seperti hamba yang ini disembuhkan. Itu terdapat di Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ada lagi orang-orang yang dalam kehidupannya, teman-teman sekalian, tidak luput dari ujian. Ada yang kemudian dalam dagang kemudian ditipu, ada yang kemudian dalam rumah tangganya sulit, ada yang dalam dakwahnya sulit. Maka bahkan saking sulitnya, ada yang dizalimi, ada yang kemudian dimasukkan ke dalam ikan paus, dilempar ke laut. Saking luar biasa dahsyatnya. Tapi melakukan satu amalan, begitu amalan itu dikerjakan, kata Allah, kami selamatkan dia dan kami akan selamatkan orang-orang beriman di kemudian hari yang mengalami peristiwa serupa dan mengamalkan amalan yang sama. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran satu amalan, maka kaidah tafsirnya al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan dikhususkan pada kalangan tertentu, tapi dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatinya. Paham insyaallah? Dari kaidah ini saya akan berdiri. Maka kaidah pertama dalam Al-Quran bagi ahli surga, siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah, awas hati-hati, awas hati-hati, diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat, tanpa dibedakan. Syarat ke surga semuanya sama, berlaku sama. Bagi pejabat, bagi rakyat, bagi ustadz, bagi ulama, bagi syekh, bagi masyarakat, semuanya sama atas keadilan Allah. Apa syaratnya? Dua syarat yang paling utama. Satu, perhatikan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira bagi orang yang pengen ke surga. Maka syarat pertamanya, dia mesti beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syarat yang pertama? Iman. Boleh saya tulis di sini? Boleh. Saya cek sebentar. Ibu, kelihatan ini bu? Masya Allah kelihatan. Belum saya tulis sudah kelihatan. Itu imannya kuat pak. Cuman di Baitur Rahman belum saya tulis sudah kelihatan. Luar biasa. Mak-mak masa kini. Al-iman. Lihat sini, saya coba berikan dulu ilmu tafsirnya dari kaidah bahasa, ilmu nahwu. Di bahasa nanti ada 4 ilmu yang paling utama. 1 nahwu, 2 sharaf, ketiga balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Yang keempat arud. Arud dibagi 16 ilmu lagi, dikenal dengan bahar namanya. Ada tawil, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Dari ilmu ini nanti lahir apa yang disebut dengan nazam. Ada nazam alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa'al, wa mustadid lil ismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya'if alli, wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Ada dari sini dibuat syair.
sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali fa anta yasjidali wa mawlali fakam tayyumuni ghazailun uqayqali katabtuhu madwatin fi hadhar rajuli faqala la 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 faqad qada muharwili wal walad wali wa wali tatultulat wal wili fa bainul lu'ali qalat lahu hina kadza in harwadidul muqali kahatan kakailali tabtabi ulangi ya. Nah, dari 4 ilmu ini ada yang disebut ilmu nahwu. Di bahasan ilmu nahwu itu ada pembahasan tentang ismun mausul, huruf sambung yang menunjuk kadang kepada objek. Di antaranya ada kalimat alladzina. Di ayat surga ini dibuka dengan alladzina wa basyiril ladzina amanu. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau ada kata alladzina disebutkan dalam Al-Quran, dalam bahasa ilmu nahwu, alladzina ini adalah ismun mausulun amiyun. Isim mausul penunjuk kata sambung pada objek yang sifatnya umum, mencakup semua kalangan tanpa batas. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang kaya, yang cukup, yang status tinggi, statusnya cukup, semua tanpa kecuali. Seakan-akan Allah ingin katakan, begini cara ngajinya. Saya berikan kesempatan yang sama pada semua manusia, semua berpeluang masuk surga. Yang besar, surga. Yang kecil, surga. Laki-laki, surga. Perempuan, surga. Kaya, surga. Cukup, surga. Semua punya kesempatan yang sama, sepanjang dia memenuhi syarat yang saya sebutkan, kata Allah. Apa syarat yang pertama? Iman. Saya sekarang mau tanya, yang ada di sini semua sudah beriman? Yang belum beriman boleh angkat tangan. Semua sudah beriman. Syarat beriman mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, Masya Allah. Dalam salat maghrib saja 2 kali kita sudah bersyahadat barusan. Dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diperdengarkan 5 kali dalam sehari untuk mengingatkan kamu ahli surga, ahli surga, ahli surga. 5 kali dalam sehari diperdengarkan. Dalam bahasa Arab yang didengar itu pasti lewat telinga. Bahasa Arabnya telinga disebut dengan adzan. Jamaknya dari kata udhun. Adzan artinya telinga. Ada kalimat yang diperdengarkan ke dalam telinga kita setiap hari 5 kali dalam sehari. Diteliti ternyata kalimat ini tidak pernah putus setiap detik. Kalau Anda teliti, setiap daerah pasti akan punya jeda menunaikan sholat. Di Jakarta, sholat isya misalnya jam 7 lewat sekian. Sampai ke Palembang jam 7 lewat sekian lagi. Tambah lagi, terus tambah lagi. Saya pernah di Libya. Mesir adzan selesai, Libya adzan. Libya selesai, Tunis adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Itu selesai, Prancis adzan. Spanyol adzan. Ternyata lafaz adzan 24 jam tidak pernah berhenti di muka bumi. Adzan. Jadi ketika diperdengarkan ada kalimat tauhid di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Bukankah setelah itu asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jadi ketika kalimat tauhid diperdengarkan, bukan sekedar ingin memberitahu azan, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan ya? Iya. Memang sudah. Cuman kalau kita paham ngajinya, kenapa kalimat tauhid diperdengarkan? Tauhid syarat masuk surga. Tauhid gambaran dari kalimat iman. Seakan-akan yang ingin Allah sampaikan bukan kalimat tauhidnya, bukan syahadatnya. Seakan-akan itu mengingatkan kepada kita, hei, ayo yang pengen ke surga. Hei, ayo ahli surga. Hei, ayo ahli surga. Katanya pengen ke surga. Saya perdengarkan kalimat itu 5 kali dalam sehari. Makanya kalau orang itu ahli surga, mendengar adzan senang. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dalam hatinya akan mengatakan, ya Allah, sudah adzan. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Jadi kalau hati kita bersih mendengar suara adzan, panggilan ahli surga. Bagaimana kemudian mewujudkan itu semua? Apakah cukup dengan dipanggil saja? Tidak.
Maka ada syarat yang kedua, yang kalau itu kita miliki, maka lengkap sudah berita gembira yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya cek sebentar, di syarat pertama untuk masuk surga, apa namanya? Iman. Alhamdulillah, syarat pertama ini sudah kita dapatkan di malam hari ini, tinggal setengahnya lagi. Kalau setengahnya ini sudah ada, tinggal kita istiqamah sampai wafat dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan meraih surga yang dijanjikan. Apakah syarat yang kedua ini? Dari sinilah kita akan memulai kajian kita. Kita ini baru muqaddimah, tenang, belum mulai ya. Tenang saja, insyaallah. Sampai jam berapa kita malam ini? Alhamdulillah. Tidak ada masalah, silahkan ya. Saya jam 9 pulang, antum sampai subuh. Baik, bismillah. 2. Wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sekarang, ada hamba-hamba yang telah aku jamin dengan surga. Siapa mereka itu? Satu orang yang punya iman, alhamdulillah kita dapat syarat yang pertama. Tapi tidak cukup meraih surga dengan iman saja. Ada yang kedua yang Allah sebutkan, ini yang kemudian pembuktian dari iman yang dimaksudkan. Apa itu? Wa amilus salihat, yang membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Ingat, nanti amal dibagi dua. Ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh mengantarkan ke surga. Amal salah menjauhkan seseorang dari surga. Jadi dua ini selalu disatukan. Satu iman, dua amal soleh. Satu iman, dua amal soleh. Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran dan menemukan kalimat iman, itu rata-rata selalu disandingkan dengan amal soleh. Silahkan misalnya buka Quran surah 103. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu, iman wa amilus shalihat. Kalau Anda bertanya apa bentuknya amal soleh, nanti banyak disampaikan dalam Al-Quran. Ada salat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Karena itu kalimat salat dibuka dengan iman. Kalimat pertama salat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ketika mengatakan wa yuqimunas shalah, dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena salat tanpa iman tidak akan mengantarkan ke surga. Ada orang belum beriman pengen ikut-ikutan salat, ada. Buka YouTube, lihat. Ada orang di Eropa ingin ikutan salat tapi iman tidak ada, maka salatnya hanya sekedar mengikuti saja, tidak melahirkan jaminan surga baginya. Paham sampai di sini? Ada juga orang beriman gak mau salat, celaka juga. Anda bayangkan, orang yang sholat saja masih belum aman kalau ada riya dalam sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Sebelum sholat, selfie dulu. Ceklik. Sub nomor 1. Update di media sosial. Baik. Begitu diupdate, seketika kemudian menurunkan statusnya, habis pahalanya seketika. Puasa, amal soleh. Ketika kita berpuasa, dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalimat kutiba alaikumus siyam dibuka dengan kata iman. Perhatikan, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan keduanya ini, maka insya Allah ada jaminan surga yang diturunkan kepada kita semuanya. Nah, pembahasan kita saat ini, sekarang kita masuk pada pengantar intinya. Apa saja amalan-amalan utama itu yang bisa mengantarkan kita pada jenis-jenis surga yang disampaikan dalam Al-Quran. Saya mau berikan rahasia di malam hari ini, ada amalan-amalan tertentu yang saat dikerjakan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang sangat spesial. Dan malam hari ini kita akan belajar satu amalan yang sangat penting yang saat dikerjakan bukan sekedar orang itu masuk surga, tapi dia akan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Jadi ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, memberikan ASI, ayahnya yang peluh keringat kemudian merawatnya, tiba-tiba saat ke surga digandeng tangan kanan dan kirinya. Istrinya pun kemudian ikut dengannya. Kalau istrinya yang mengerjakan, suaminya ikut. Bahkan kata Al-Quran langsung, kata Allah langsung, dia bisa menggandeng anaknya, cucunya, dan yang paling dahsyat, satu keluarga besar masuk surga karena orang ini, dan langsung dipertunjukkan semua penduduk langit dan bumi, bahkan disambut oleh malaikat di semua pintu surga.
Dan malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat di dunia, sekarang kami sambut di akhirat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan, yang kenikmatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang akan kita turunkan, bagaimana masuk surga dengan amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap kita mulai insyaallah? Baik, alhamdulillah. Mari kita mulai pelan-pelan. Bismillah. Ada 3 amalan spesial. Saya ulang. Ada 3 amalan spesial yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian memberikan pintu-pintu surga khusus bagi pengamalnya. Jadi saya tidak usah banyak-banyak sebutkan dulu, 3 dulu saja. Nanti dari 3 ini kira-kira Bapak Ibu sanggupnya yang mana? Dimulai sekarang itu saja konsisten dikerjakan. Bapak sanggup masuk lewat pintu yang satu, masuk lewat situ. Sanggup pintu lewat yang kedua, masuk yang ke situ. Sanggup pada pintu yang paling utama, kerjakan dari sekarang, niatkan kerjakan amalan itu sampai wafat, naik status jadi pekerja amalan dimaksudkan. Amalan pertama, awas hati-hati. Amalan ini terkait dengan amalan yang dikerjakan khusus di waktu malam saja. Jadi kalau sudah siang, amalannya tidak ada. Awas hati-hati. Amalan ini hanya dikerjakan di waktu malam saja. Kalau sudah siang, maka amalannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda mendapatkan malam, segera kejar amalan ini, karena kalau sudah siang, tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Amalan yang pertama ini disebut dengan tahajud. Disebut dengan apa namanya? Tahajud. Inna fil jannati baban yuqalu tahajud. Sungguh di surga itu ada satu pintu nanti disebut dengan pintu tahajud, yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun. Mana ahli tahajud? Mana ahli tahajud? Fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud, ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton, melihat orang tahajud, tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud, tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya, ahli tahajud ini ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan, diberikan tempat spesial oleh Allah langsung di taman surga. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di komplek, kemudian tinggalnya di depan taman, enak tidak? Bagus tidak? Nah, ada orang masuk surga, tinggalnya di taman surga langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya bisa melihat Allah langsung tanpa hijab, yang di dunia tidak pernah ditatap. Anda bayangkan ya, Bapak Ibu punya anak sekolah misal di Amerika 20 tahun tidak pernah jumpa. Ada berita besok mau tiba di Soekarno-Hatta di Jakarta. Pesawat landingnya, tibanya jam 7. Bapak Ibu jemput datang ke bandara jam berapa? Bukan sekedar jam 5. Dari sehari sebelumnya sudah terbang ke Jakarta. Ditunggu di bandara. Setiap pesawat dihitung 1, 2, 3, 4. Dilihat kemudian di papannya, kapan anak saya akan tiba? 20 tahun nggak jumpa. 20 tahun tak pernah tatap. 20 tahun tak pernah bertemu. Begitu disampaikan akan tiba pertemuan, rindunya luar biasa. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman, tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah. Mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Makanya abangda kita, sahabat kita, ustaz kita, Allah yarham Ustaz Arifin Ilham, 2 hari sebelum wafat, saya ada perasaan ingin terbang ke Penang, ingin jumpa. Qadar Allah kemudian pesawatnya begitu padat, tak mendapatkan tiket yang diharap. Tiba-tiba dapat berita kemudian wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak banyak orang mengetahui sebelum wafat kalimat apa yang dituliskan oleh beliau. Liqa Allah. Kata beliau, sekarang tiba melepas kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerinduan terbesar bagi orang beriman kecuali 2. Berjumpa dengan Allah, menatap Rasulullah SAW. Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah.
Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku, supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Itu kerinduan. Karena itu pengamal amalan yang pertama ini, begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira, padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah. Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar-binar gembira. Anak yang wisuda belajar. Ada yang di Unsri, ada yang ke ITB, ada yang ke UI, belajar bertahun-tahun, ingin jadi dokter spesialis, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Begitu di wisuda berbinar wajahnya gembira. Gembira, gembira, gembira. Ini di hari kiamat ada wajah yang gembira luar biasa, nadhirah, terpancar aura kebahagiaan di wajahnya. Apa yang menyebabkan dia gembira? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Rabb, ila rabbiha nadhirah. Karena dia berhasil menatap wajah Rabbnya tanpa hijab sama sekali. Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini, orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Jadi nanti kalau di surga yang standar, yang penting ke surga. Di surga standar, ada pelayan surga namanya Wildanun Mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, yang cantiknya, ya jangan bayangkan dulu istri masing-masing. Jauh, jauh, jauh. Ada yang seperti berlian. Jadi begitu kemudian menatapnya, cahaya berkilauan. Masya Allah. Bapak ibu lihat istri masing-masing, tembaga. Minimal masih ada pancarannya. Ada yang seperti mutiara. Lu'lu'u wal marjan. Ada berlian yang jarang didapatkan. Anda pakai berlian, ibu pakai berlian, bangganya luar biasa. Di surga langsung pelayannya, wajahnya seperti berlian. Masya Allah. Hurun 'ain. Hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang memikat mata. Yang saat ditatap begitu indah. Mala 'ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kalau di dunia tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar kisahnya, dan sekarang pun bapak-bapak melamun tidak seperti itu. Itu bahasa Nabi. Anda lamunkan pun tidak seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa bu? Tidak ada bidadara. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jadi kalau laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Jangan samakan dengan ustadz yang sedang ceramah. Jauh. Jauh. Indahnya luar biasa. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ketika melayani Anda, maka mutiara-mutiara. Ada gelang-gelang yang indah. Kalimatnya sangat luar biasa. Wajahnya sebelum datang cahayanya sudah tiba. Anda bayangkan. Sebelum datang cahayanya sudah tiba. Sebelum datang auranya sudah tampak.
Begitu tiba, pancarannya luar biasa. Itu surga yang standar. Surga yang paling standar. Surga yang ini tidak. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Disebutkanlah langsung di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan pertengahan, dari atas sampai ke tengah. Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Kita batasi dulu sampai 17 dulu. Pelan-pelan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti ada orang-orang takwa yang akan tinggal kemudian di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Maka mereka akan mengambil semua kenikmatan surga langsung diberikan oleh Allah Rabbnya. Berikan. Lihat, kalimatnya menggunakan Rabb. Rabbuhum. Ketika menatap Allah, kalimatnya menggunakan Rabb. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabb. Yang memberikan nikmatnya Rabb. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang-orang yang masuk surga ini saat di dunia dia punya kemampuan yang kata manusia terbatas. Kata orang dia tidak berpunya. Tapi orang-orang tidak sadar dia punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Kata yang kaya, dia miskin. Kata si miskin ini, yang kaya itu miskin karena dia tidak punya amalan seperti yang pernah saya kerjakan. Jadi dia menyiapkan kekayaannya saat tiba di akhirat. Jadi saat masuk ke Masjid Baitur Rahman dia jalan, lihat lewat empe-empe Paraden. Karena tak punya untuk yang dibeli, dia bawa sampai ke masjid. Empe-empe Paraden. Masuk masjid, baru mau tahiyatul masjid, meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Begitu masuk ke dalam surga, dimasukkan ke surganya, yang pertama teringat empe-empe Paraden. Ada itu isyaratnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha Begitu masuk ke dalam surga, ya Allah, empe-empe Paraden, celing, persis sama seperti yang dipikirkan. Sama persis. Apakah sama Paradennya? Belum tentu. Sama persis. Jadi bayangkan, semua yang diinginkan di surga baru difikirkan tiba. Ya Allah, sekutang, fling. Jus alpukat, fling. Empe-empe, fling. Yang paling dahsyat, dia punya amalan spesial. Nah ini amalannya tidak susah. Cuman juga tidak mudah. Karena waktunya cuman malam, bukan di siang. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama orang hebat ini, orang muhsin ini adalah saat di dunia sedikit tidurnya. Bahasa Quran. Sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah, sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah, sedikit tidur. Buang sedikitnya, tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81. Paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan salat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Kita punya 3 menit lagi untuk menuju Isya. Pelan-pelan nanti kita jeda di Isya. Saya agak cepat karena yang mau saya sampaikan bukan amalan ini intinya. Ini pilihan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ambil yang ini silahkan. Maksud saya begini, nanti ini yang dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sebagian besarnya. Jadi kalau mereka pengen masuk surga lewat pintu tahajud, maka mereka akan kurangi amalan yang lainnya sebagian, maka yang ini akan difokuskan. Jadi kalau Anda saya pengen masuk pintu tahajud, mungkin puasanya jarang. Mungkin hanya Ramadan, ada yang begitu. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-14.
Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilul jannah. Tolong tunjukkan kepadaku amalan yang sedikit-sedikit saja. Amalan yang ringan-ringan saja. Yang penting aku bisa ke surga. Cerdas orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Ya Rasulullah, jangan berat-berat, jangan susah-susah. Yang penting saya ke surga. Kata Nabi secara singkat, cukupkan dengan yang fardu. Jadi kalau sholat, fardu saja, 5 waktu. Kalau puasa, Ramadan saja. Kalau ingin mengeluarkan harta, zakat saja. Kalau kamu konsisten, kamu bisa masuk surga. Yang standar. Kalau ingin lewat yang standar, kata Nabi, maka kerjakan tatawwu', tambah dengan amalan sunnah. Pilihlah sunnahnya. Kalau cuma surga standar, kerjakan amalan-amalan fardu, cukup. Itu pun kalau tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat, habis juga. Salat iya, riya juga iya. Baca Quran iya, mabuk juga iya. Haji iya, mencuri juga iya. Dikerjakan seperti itu, habis dah STMJ. STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Begitu dikerjakan salatnya, maksiatnya jalan, maka maksiat mengambil pahala salatnya. Jikalau mau aman, tambah yang fardu dengan yang sunnah. Maka Anda akan dimasukkan ke dalam pintu spesial di surga. Amalan pertamanya, tahajud. Saya tutup dulu sebentar. Saya berikan amalan singkat. Kalau Anda ingin masuk lewat pintu ini, maka apa yang harus didawamkan? Catat, hadis Muslim, nomor hadis 749. Salatul laili mathna mathna. Fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangunlah kalian di malam hari, tunaikan tahajud. Kata Nabi, kalau ingin tahajud, ini kuncinya. Kalau baru mau memulai, kata Nabi, maka jangan dulu kejar terlampau berat. Kerjakan dulu konsisten. Konsisten 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, jangan lewatkan malam. Walaupun bangun 2 rakaat saja. Kalau khawatir fajar akan tiba, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Jadi kalau Anda kerjakan 11 rakaat, 23 rakaat, tapi malam ini sholat, besok tidak, besok lagi tidak, besok lagi tidak. Lebih disukai orang yang tiap malam bangun, walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kalau Anda kerjakan dengan niat minta masuk pintu tahajud, maka besar kemungkinan insya Allah dikabulkanlah dan masuklah ke dalam pintu tahajud yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Jadi kalau ingin masuk lewat pintu tahajud, silahkan masuk. Mulai sekarang jangan tinggalkan sebagian malam walaupun hanya mengerjakan 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Nah, sekarang ada yang lebih hebat lagi. Dia akan masuk pintu itu dan melewati semua pintu-pintu. Bahkan, maaf ya, dia ini yang paling hebat, amalan dia amalan yang lain, bukan yang tadi, tapi saat dikerjakan dia akan masuk lewat pintu tahajud, masuk lewat pintu lain, masuk lewat pintu lain. Amalan apakah itu? Nanti saya akan tunjukkan anak-anak muda, bahkan ada anak nanti yang saya berikan bocoran dari Palembang yang datang kepada kami 2 hari lalu. Dia dari Muara Enim, ya, dengan keluarga yang sangat luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan keluarga besar ini mengejar amalan itu. Apakah amalan yang dimaksudkan? Kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 925. Selepas solat Nabi senantiasa bermohon berdoa singkat padat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, mohon anugerahkan kepada hamba ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta terimalah amalan-amalan yang telah kami kerjakan. Semoga dengan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cepat karena malam ini nanti saya akan berikan sesuatu yang istimewa sebagai awal perubahan hidup kita mulai malam hari ini insyaallah. Kita mendambakan masuk ke dalam surga.
Tapi kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah, banyak orang mendambakan surga tapi melakukan perbuatan yang menjauhkan ia dari surga. Ada pula orang tidak ingin masuk neraka tapi banyak mengoleksi amalan-amalan yang menjerumuskan ia ke neraka. Maka Allah sampaikan kepada kita amalan-amalan untuk dijauhi supaya menjauh dari neraka, dan amalan-amalan spesial yang memasukkan kita ke surga. Sudah kita bahas tadi sebelum Isya. Ada amalan spesial pertama yang kalau anda kerjakan bukan sekedar surga standar biasa, surga istimewa di taman surga, nikmatnya langsung dari Allah dan kenikmatannya luar biasa. Secara singkat, amalan utamanya adalah tahajud. Jadi ketika ada ayat tahajud dalam Al-Quran, misal surah ke-17 ayat ke-79 paling kiri sebelah atas sampai 81-nya, Allah sampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam, gak usah ngambil semuanya. Kata Allah, saya tidak ingin berikan kepadamu semua malam. Kamu ambil sebagiannya saja. Tunaikan tahajud. Tapi ingat baik-baik ya, Bu, Pak, teman-teman, tahajud itu asalnya dari kata hajada. Aktivitas yang dikerjakan setelah tidur sejenak. Tidur dulu supaya malam bangunnya segar. Nah, bisa Allah mengatakan misalnya fahjad, tahajud, malam bangun. Tapi kenapa ditambah dengan ta dan ada tasydid di ujungnya? Tahajjada. Padahal asal kalimatnya hajada yahjudu. Jadi tahajjada. Di ilmu sharaf punya 12 cabang ilmu lagi. Ada tambahan huruf 1, thulathil mazid di harfin. Tambahan 1 huruf. Kalau ditambahkan ta, di antara maknanya sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi kalau anda ingin membangun malam, itu mesti sungguh-sungguh, mesti serius, harus ada persiapan, ada usaha. Ini menunjukkan amalan ini sekalipun kelihatannya mudah, tapi tidak mudah dikerjakan, kecuali sungguh-sungguh dalam merencanakannya. Kalau di akhirnya ada tasydid, pakai tasydid dari kata syiddah, ini menunjukkan amalan itu tidak mudah dan butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu orang-orang yang pengen tahajud bangunnya 3:30, itu pasang alarm bisa dari jam 2, Pak. Pengen sholat 3:30, pasang alarm jam 2, alarmnya sampai 4 kali. Jam 2:15, 2:30, jam 3, 3:15. Untuk sholat jam 3:30, alarm jam 2:15 untuk mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua mematikan alarm yang ketiga. Alarm ketiga untuk alarm yang keempat. Baru yang keempat pun masih ngantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun-bangun jam 6. Kelihatannya sedikit. Maka dari itu bagi yang ingin tahajud, silahkan siapkan diri. Anda masuk pintu tahajud ke surga spesial. Dan kalau ingin mulai, jangan membebani diri. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka naik tangga itu jangan langsung naik tangga ke tangga yang kelima, tangga ke-7, karena tangga dimulai dari tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kata Nabi di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul laili matna matna. Kalau pengen salat malam mulai 2 dulu. Kalau sudah nikmat tambah 2 lagi. Itu pun jangan baca yang panjang-panjang dulu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surah 74, surah ke-73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang gampang-gampang dulu. Mungkin malam pertama kalau nggak pernah tahajud, malam pertama kul dulu. Rakaat kedua kul lagi. Al-Falaq, An-Nas, kul dengan kul. Witirnya kul lagi. Kul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa, besok bangun lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Ada yang 11, ada yang semakin nikmat 23. Di Madinah ada yang sampai 39, ada yang lebih daripada 40. Saking nikmatnya mengejar pintu surga dengan tahajud. Dan pintu ini penting. Nanti kalau Bapak Ibu umrah atau haji nanti akan berangkat, saya doakan insya Allah yang belum berangkat dipercepat untuk berangkat. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung insya Allah. Pasang target. Nanti kalau ke Madinah, masuk Masjid Nabi, saat nanti akan masuk ke Masjid Nabi itu, begitu Anda masuk, nanti ada wilayah khusus yang karpetnya merah, atasnya ada manik-manik lampu.
Nah, di wilayah itu ada karpet hijau disebut dengan raudhah. Sebelah kiri raudhah, dekat yang makam Nabi itu, kamarnya Nabi, itu nanti ada wilayah sufa. Sebelum sufa ada yang seperti panggung kecil, ada gundakan. Itulah dulu kamarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berumah tangga dengan Fatimah Az-Zahra. Tahukah Anda, kalau tiap malam saking pentingnya tahajud, Nabi bangun, membangunkan Ali bangun, Fatimah bangun, ayo istrinya bangun. Saking inginnya keluarga Nabi itu bertemu dengan Allah, rindunya lepas, masuk lewat pintu tahajud, dibangunkan semuanya. Padahal Nabi ahli surga, Ali ahli surga, Fatimah itu putri surga, Al-Hasan penghuni surga, Al-Husain penghuni surga. Dua-duanya adalah penghuni surga, pemimpin para pemuda. Al-Hasan dan Al-Husain malamnya masih tahajud. Antum siapa? Ibu istri Nabi bukan. Antum menantu Nabi bukan, cucu Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam juga bukan, makmum kadang-kadang. Pengen masuk surga lewat pintu tahajud, surga Firdaus. Bangun malam terlewat. Anda siapa? Sehat. Makanya sering disindir oleh Allah. Buka Quran surah ke-73. Al-Muzammil, orang yang berselimut nikmat dalam tidurnya. Al-Mudaththir, orang yang berselimut untuk berlindung dari sesuatu yang menegangkan. Al-Muzammil pakai selimut menikmati malam. Ya ayyuhal muzammil, hai yang sedang berselimut menikmati tidurnya malam. Qumil laila illa qalila. Katanya pengen ke surga, katanya spesial. Ayo bangun malam, kalaupun cuma sedikit. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Ayo ambil pertengahannya, atau kalau nggak kuat ujungnya mendekat ke arah subuh. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau kemudian tambah sedikit, jangan terlampau dekat ke subuh, supaya engkau menikmati bacaannya. Bacalah Quran dengan tartil. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, katanya pengen ke surga. Siang harinya sibuk luar biasa. Sibuk kerja. Ada yang jualan, ada yang menjahit. Ya. Ada yang jual ini, ada yang jual itu, ada yang jual pakaian, ada yang ngajar, ada yang macam-macam, ada yang ke kantor. Masya Allah, siangnya sibuk kerja, malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Makanya kata Allah, kamu ini aneh. Katanya pengen ke surga, siangnya sibuk kerja, malamnya nikmat tidur. Cita-cita ke surga, bangunlah walaupun cuma 2 rakaat. Siap tahajud? Siap tahajud? Allahu Akbar. Insya Allah, mudah-mudahan di hari kiamat kita dibangkitkan, ada pintu tahajud memanggil kita. Masya Allah. Aina fulan, wong kita galuh. Wah, mutahajidun. Mana orang Palembang yang tahajud? Langsung disebut Palembangnya. Masuk. Masya Allah. Pak Edi Taylor, masuk. Bapak Sabil, masuk. Pak Lutfi, masuk. Prabu Muli, masuk. Oki, masuk. Banyu Asin, masuk. Indonesia, masuk. Masya Allah. Ketika pintu tahajud memanggil, ada pintu lain lagi yang memanggil. Pintu ini disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati, hadis Al-Bukhari, baban yuqalu Ar-Rayyan. Sungguh di surga itu ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu ini akan memanggil ahli puasa. Aina shaimun, aina shaimun. Puasa disebut dengan as-siyam. Orangnya disebut dengan shaim kalau laki-laki. Perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan ya. Ahli puasa. Puasa. Puasanya disebut dengan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ingat as-siyam bukan as-siyab. As-siyam. As-siyam itu puasa. Ya. Saya baru turun dari bandara, saya lihat kemudian ada baligo besar. As-siyab katanya, baik. Tapi untuk ahli surga yang kedua ini yang spesial, as-siyam, orang yang rajin puasa. Jadi bukan cuma nunggu Ramadan. Pada Ramadan pengen Syawal. Dalam Syawal pengen Senin. Dalam Senin nunggu Kamis. Dalam Kamis nunggu pertengahan bulan Ayyamul Bid. Bahkan ada yang paling dahsyat, saking cintanya dengan puasa, ditunggu sampai dengan mengerjakan puasa Daud. Hari Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sedang puasa Daud, itu sudah puncak tertinggi puasa sunnah.
Puncak tertingginya. Jadi kalau masuk misalnya Kamisnya mesti buka, jangan puasa. Orang yang biasa puasa Senin Kamis kemudian puasa Daud, maka ketika jatuh bersamaan dengan puasa Senin Kamisnya, pahalanya dituliskan sekaligus. Apa dalilnya? Al-Bukhari, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang hamba mengerjakan amalan tertentu, rutin terbiasa dengan itu, tiba-tiba dia sakit atau punya halangan atau bahkan sedang safar dan tidak mengerjakan amalan itu, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Ada yang biasa puasa safar, karena safar dia buka, au ala safarin, atau dia sedang safar, perjalanan jauh, tidak puasa di hari itu, maka pahala puasanya tetap dituliskan. Yang paling dahsyat kalangan akhwat, ibu-ibu, emak-emak, dalam keadaan sucinya dia biasa baca Al-Quran, dia tahajud, dia puasa, dia sedekah. Tiba-tiba dalam keadaan masa haidnya, datang bulannya, dia libur salatnya, dia libur baca Al-Quran misalnya. Begitu dia tidak sholat, padahal dia biasa tahajud, biasa sholat sunnah, maka semua pahala sholatnya langsung dituliskan walaupun tidak mengerjakannya. Makanya saya katakan, rugi seorang muslimah dalam masa sucinya hanya mengerjakan amalan fardu saja. Karena saat masa haidnya yang dituliskan cuma itu saja. Nanti kalau sudah tiba menopause, sama aja dengan laki-laki, nggak ada batas. Makanya ayo coba berlomba. Maka dikatakan aina shaimun, mana ahli puasa, maaf, yang tidak biasa puasa, yang tidak senang puasa, dia tidak akan masuk lewat pintu ini. Fa idza dakhalahu ughliqa, begitu masuk ditutup. Yang puasa Daud masuk, tiba-tiba langsung nutup. Kok ditutup? Saya Daud juga. Daud apa kamu? Saya sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Tidak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk cuma ahli puasa saja. Jadi kalau bapak ibu tidak kuat bangun malam untuk sholat tahajud, maka cobalah masuk ke pintu yang istimewa yang kedua dengan pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Sekarang hari apa? Jumat masuk ke Sabtu, pindah maghrib sudah masuk Sabtu. Kalau belum biasa puasa tunggu Senin. Kenapa tunggu Senin Ustadz? Karena Senin itu ada puasa sunnah, banyak orang yang puasa. Kalau banyak yang puasa, terasa lebih ringan kita menunaikannya. Kalau anda saja sendirian yang lain puasa, baru mau coba sudah pengen puasa Daud. Biasanya subuh, sebelum subuh sahur, duhur buka. Coba Senin dulu. Senin nikmat, Kamis coba. Makanya jaraknya agak jauh antara Senin dengan Kamis. Nikmati dulu. Senin dengan Kamis jalan, tunggu pertengahan bulan. Perhatikan bagaimana Islam memberikan runtutan supaya nikmat mengerjakan semua amalan itu. Kalau sudah selesai semuanya, Masya Allah, Ramadan nikmat, Daud nikmat, Senin Kamis nikmat. Maka ada amalan ketiga, ini yang ingin saya percepat. Maaf, kalau anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Tapi kalau anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud. Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk, yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk lewat pintu-pintu itu? Kata Nabi, semoga engkau termasuk dari bagiannya. Maka beliau menata setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dipanggil lewat semua pintu itu. Dan dalam Al-Quran ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Saya tuliskan ayatnya, saya hadirkan hadis-hadisnya, nanti saya contohkan langsung pembuktiannya dan cara berinteraksi dengannya. Nanti kita sepakat mulai malam ini, insya Allah kita mencoba menjadi ahli Al-Quran. Siap insya Allah? Ya, harus siap. Ya, harus siap. Mudah-mudahan saat wafat kita tercatat sebagai ahli Quran dan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, mesti beda. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Oh, maaf. Ini apa yang saya sampaikan penting. Ya, penting sekali. Saking pentingnya, ini kadang-kadang nggak bisa dihapus. Nggak apa-apa, jadi saya nulis di sisi yang lain. Bismillah. Datang sendiri,
Tulis sendiri, hapus sendiri, hapus sendiri. 1 Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Siapakah orang ini? Ditafsir di Quran surah 35 ayat ke-33. Siapakah ayat 33 ini? Dijelaskan di ayat 32-nya. Apa keutamaan orang ini? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad. Tumbuh berkembang di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Menulis salah satu kitab Sunan At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sahih At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Nanti kita terangkan apa saja isinya dari nomor-nomor hadis yang disebutkan. Juga nanti tambahan spesial dari hadis Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yuk kita mulai. Bismillah. Setelah ini nanti saya tunjukkan sedikit tentang cara menjadi ahli Quran. Kalau masih nanti ada waktu saya bahas nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Bismillah. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli babin Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Fa ni'ma uqbad dar. Awas, hati-hati. Ini nanti tanpa batas nih. Siapapun. Mau pejabat, mau diplomat, birokrat, ustadz, rakyat biasa, pedagang, siapapun. Status naikkan. Nanti saya berikan contoh di mana sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ingin berusaha menjadi bagian dari ayat ini dan hadis-hadis yang dimaksudkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada ahli surga yang akan masuk surga nanti lewat surga Aden. Awas, hati-hati. Aden ini termasuk surga yang indah. Saking indahnya banyak orang-orang bahkan di Eropa diberi nama dengan nama surga ini. Aden dalam bahasa Eropa sering disebut dengan Eden. Pemain Chelsea yang ditransfer hijrah ke Madrid namanya Eden Hazard. Ya, Eden Hazard. Pindah kemudian ke Real Madrid dengan transfer 100 juta euro. Hafal saya mau tanya apa? Ya. Hafal insya Allah saya. Frank Lampard didaulat menjadi pelatih Chelsea yang sekarang. Manchester City Pep Guardiola. Ya, Manchester United Solskjaer. Ya, paham saya. Mau tanya apa lagi? Masya Allah. Main futsal, ayo. Dikolongin, oke. Nah, tapi kalau dikolongin sambung ayat. Alhamdulillah. Ini banyak sekarang yang syariah, tapi tidak semua kata-kata bisa dipakai. Awas, tempatkan di tempat yang tepat. Maaf, bank syariah ada, koperasi syariah ada, hijab syariah syar'i ada. Tapi jangan semua dipakai karena hijrah semua syariah. Futsal syariah. Futsal syariah. Membaginya ngoper pakai basmalah. Nendang masuk, alhamdulillah. Sujud syukur. Gol bunuh diri, sujud taubat. Tidak, ya, tidak semua menggunakan kata syariah. Ayo kembalikan di sini. Masuk surga Aden. Saking indahnya nanti kita akan bahas. Ternyata nanti akan masuk lewat semua pintu surga. Yang dahsyat bukan hanya orang itu saja. Awas, hati-hati. Wa man salaha min abaihim, Allahu akbar. Bapak-bapaknya, ibunya yang soleh digandeng oleh dia. Jadi anak ini mengamalkan satu amalan. Dan amal ini saat dikerjakan didukung oleh bapak ibunya. Di bapak ibunya ini nggak maksimal, nggak mampu seperti anaknya. Anaknya hafal Quran, bapaknya tidak. Anaknya hafal Quran, ibunya bukan hafizah. Tapi karena kesungguhan bapak ibunya, ngantar dia ke pesantren, mendoakan tiap malam. Anaknya 30 juz, ibunya juz 30. Tapi ketika masuk surga, anaknya bangga menggandeng bapak ibunya. Diperkenalkan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ini bapak saya, ini ibu saya.
Siapa Anda yang banggakan anaknya saat di dunia? Ranking 1, juara matematika, juara fisika. Jangan bangga dulu, karena yang tak beriman pun dapat Nobel. Banyak yang lebih hebat, banyak yang kaya, banyak yang triliunan hartanya. Bill Gates kah itu? Jeff Bezos kah itu? Warren Buffett kah itu? Banyak. Tapi yang kaya akhirat tidak ditemukan saat ini, nanti pembuktiannya. Maka saya ingin tunjukkan kepada Anda, jangan kalah oleh orang tua sekarang yang sudah berebut anaknya menjadi ahli Quran. Betapa sering saya kedatangan tumpuk-tumpuk kertas minta doa para ibu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, doakan anak saya memberikan mahkota nanti di hari kiamat. Ustaz, saya cuma buruh. Ustaz, saya cuma tukang cuci. Tapi Ustaz, saya pengen anak saya jadi ahli Quran di hari kiamat. Betapa ada seorang ayah yang cuma punya motor butut, Pak. Tapi anaknya dibawa untuk jadi ahli Quran. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak 20 km. Dibonceng anaknya, bawa anaknya buta, nggak bisa lihat. Sampai ke syekhnya datang, mau apa ke sini? Mau jadi ahli Quran. Bolak-balik, ini kisah nyata. Bolak-balik, namanya Mu'adh. Seketika setelah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, sampai mengguncang wilayah Timur Tengah. Datang reporter dari Kuwait bertanya, kenapa Adinda menghafal Quran? Apa yang dia katakan? Saya akan membawa Quran ini, dia belum balik waktu itu. Saya akan membawa Quran di hari kiamat. Dengan tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya tidak bisa berjumpa di hari kiamat nanti saat hisab dengan ayah saya lagi. Ibu saya tidak ada. Tapi saya akan berkata di hadapan Allah, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran selama hidup di dunia. Kalaupun bekal ini belum cukup masuk ke surga, tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tapi apa jawab Allah? Bukan neraka untukmu, surga untukmu. Bawa bapakmu, gandeng ibumu yang telah mendukungmu menjadi ahli Quran saat di dunia. Maka disebutkanlah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Begitu akan masuk surga, Qurannya langsung berkata kepada Allah, Allahumma halli. Karena itu di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas, maka disebutkanlah dia akan dihiasi. Ya Allah, kata Al-Quran, hiasi dia. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Maka Allah tidak ridha ahli Quran ini masuk ke dalam surga sebelum diberikan perhiasan dulu. Maka diberikanlah perhiasan. Pertama hiasan yang dipakaikan adalah gelang-gelang emas. Setelah dipakaikan gelang-gelang emas, diberikanlah mahkota. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di atas kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Begitu dipakaikan mahkota itu, maka kemudian Allah firmankan, hadirkan mahkota baru. Dipanggillah bapak ibunya yang soleh itu. Maka anak ini membawa mahkota itu yang dalam hadis disebutkan sinarnya lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Maka dipertontonkan di seluruh penghuni langit dan bumi, dipakaikanlah oleh anak itu di atas kepala kedua orang tuanya. Kami ada sekolah di Bekasi, namanya Al-Ihsan Islamic School. Anak-anak TK-nya diberikan manhaj menghafal Quran. TK-nya membaca dengan benar, diberikan dasar 2 juz. SD-nya nanti 30 juz. Wisuda di Mekah dengan di Madinah. Kemarin waktu pengukuhan untuk TK, baru TK bapak ibunya dipanggil. Wisuda baru juz 30 masuk juz 29. Wisuda bapak ibunya didudukan di atas kursi, anaknya diberikan mahkota-mahkotaan dari kertas. Dipakaikanlah mahkota itu oleh anak TK di kepala bapak ibunya. Jatuhlah air matanya pada saat itu. Hanya mahkota buatan, hanya yang terbuat dari kertas bisa menitikan air mata di kedua orang tuanya. Maka Anda bayangkan bagaimana di hari kiamat mahkota itu nyata diberikan di kepala kedua orang tuanya. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, demi Allah saya katakan, sekarang banyak orang tua mengejar untuk mendapatkan itu. Ibu-ibu yang kelihatan mungkin kata orang dia miskin. Demi Allah saya mendapatkan ada sebuah kejadian yang luar biasa. Keluarga yang kelihatan sederhana, bapaknya kuli bangunan, ibunya hanya bekerja di sawah, ngambil-ngambil suluh. Masya Allah, masak-masak. Tapi kalau Anda kunjungi, makanan dihidangkan. Hampir tidak pernah tidak ada makanan ketika tamu datang. Dan dengan bangga mengatakan, Alhamdulillah, Abi diberi nikmat banyak oleh Allah. Setiap pekan datang, setiap bulan datang, membawa uang 500.000. 500.000 dalam kondisi sekarang disebut banyak karena berkah keluarganya. Tahukah Anda, ibunya itu hafal Al-Quran dengan 7 riwayat. Disuruh di sawah. Bapaknya kuli bangunan hafal Al-Quran, anaknya hafid semua. Anda di mana pada saat itu? Itulah orang-orang yang sering disebut dalam pandangan manusia
Mereka tertawa melihat mereka. Nanti akan tiba di hari kiamat, ketika banyak orang menertawakan di dunia, mereka akan berbangga di hari kiamat. Karena mampu. Anda kalau cuma di Palembang hebat, di Indonesia hebat, yang bangga pada Anda orang Indonesia saja. Di akhirat semua penduduk langit dan bumi dipertontonkan dengan semua itu. Maka di manakah anak-anak Anda? Nggak apa-apa, silakan. Jadikan mereka ahli fisika, matematika, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi jadikan insinyur yang hafal Quran, dokter yang ahli Quran, polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran. Quran datang di tempat kita, berkah akan turun. Al-Quran turun lewat malaikat, dipilih malaikat, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah, Jibril. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di satu malam, naik status Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya Sayyidul Ayyam. Quran turun di Mekah, semua yang nggak ada di tempat lain ada di Mekah. Tandus, semua buah-buahan ada. Tandus, semua makanan ada. Datang orang ke sana, Quran turun berkah. Pindah ke Yathrib, Yathrib berubah jadi Madinah. Madinah kota peradaban indah. Maka ulama menyimpulkan, setiap Al-Quran turun, ada ahli Quran di satu tempat, maka tempat itu akan berkah dalam kehidupannya. Saya menghadapi anak-anak datang. Tuh kalau anak-anak hafid-hafid kecil itu, biasanya kalau dia datang ke Bekasi pengen cek hafalan, saya lihat Masya Allah bapak ibunya luar biasa. Ada yang kasih penghargaan, berangkatlah haji, difasilitasi oleh kerajaan Saudi. Ditunjuklah kami menjadi Amirul Hajj. Begitu berangkat saya kira siapa yang saya pimpin, ternyata kebanyakan ahli Quran. Anda bayangkan yang hafal Quran anak-anak kecil, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Yang hafal Quran satu orang, yang berangkat banyak orang. Anak Anda sekolah SD, tiba-tiba hafal Quran 30 juz, langsung keluar air mata, jatuh sujud syukur. Tapi yang akan orang tanya, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa gurunya? Yang hafal anaknya, yang disebut sebagian orang-orang sekitarannya. Itu baru dunia, akhirat mahkota. Begitu diberikan mahkota, kata Al-Qur'annya, ya Allah, Allahumma zidhu, ya Allah, tolong bedakan fasilitator dengan penghafalnya. Bedakan fasilitator dengan ahli Qurannya. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan di ahli Quran itu pakaian kehormatan. Kalau tadi mahkota, sekarang jubah kehormatan. Maka dengan jubah itulah dia gandeng bangga, dengan tangan kanannya bapaknya, ibunya. Kemudian kalau dia hafal, laki-laki pernah menikah, istrinya. Kalau dia perempuan, suaminya. Dan di belakangnya wa dzurriyyatihim, anak cucu sampai keturunan terakhirnya. Maka diparadekan masuk surga dari semua pintu surga. Setiap lewat satu pintu surga, maka malaikat mengatakan kepadanya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan, selamat bisa masuk ke sini karena Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan Qurannya. Orang mencela, sabar. Orang lihat koran, dia baca Al-Quran. Di LRT, baca Al-Quran. Di trans, baca Al-Quran. Di angkot, baca Al-Quran. Masuk kantor, nunggu rapat, baca Al-Quran. Sabar. Orang lain lihat media, dia lihat Quran. Sabar. Dan dengan kesabarannya ini, fani'ma uqbad, silahkan masuk surga yang telah kami janjikan. Allahu Akbar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi ahli Al-Quran itu? Karena berdasar riwayat-riwayat yang sahih, ternyata maaf sekali, ahli Al-Quran itu ternyata bukan sekedar hafal 30 juz. Ada hafal 30 juz, tapi disebut bukan ahli Al-Quran. Yang menyampaikan itu langsung sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Awas hati, nanti saya sampaikan kisahnya. Ada yang hafal cuma satu surat, disebut ahli Al-Quran. Tapi yang paling hebat, hafal 30 juz, dan itu disebut dengan ahli Al-Quran. Nah pertanyaannya, siapa ahli Al-Quran itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Itu yang terakhir kita bahas. Nanti yang terakhir, paling akhir, saya tunjukkan bagaimana mengamalkan apa yang telah kita ikhtiarkan. Bagaimana kemudian wafat menjadi ahli Al-Quran insya Allah. Ini bagian terakhir pembahasan saya. Siap insya Allah? Ya. Baik. Sebelum saya buka pembahasannya, yang tadi itulah yang terbaik di antara amalan-amalan yang lain. Sebab ahli Al-Quran itu kalau sudah rajin dengan Qurannya, dia pasti tahajud. Karena itu perintah tahajud kemudian disandingkan dengan bacaan Quran. Dalilnya Quran surah 73 ayat ke-20. Ya, setelah Allah mengatakan bangun malam, tunaikan tahajud, maka dibuka dengan kalimat faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam tahajud itulah baca Quran yang biasa engkau bacakan. Yang ringan-ringan baca. Yuk kita kembalikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama
Nabi menyampaikan yang terbaik di antara kalian dari sekian hamba yang soleh, dari sekian hamba-hamba yang hidup di bumi adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Hadis ini kata para ulama mengandung dua hal sekaligus. Pertama adalah mempelajari Al-Qurannya, kedua adalah mengamalkannya. Dalam mengamalkan pelajaran Al-Quran ini ada 3 jenis yang bisa kita lakukan. 3 ini yang menjadikan seseorang disebut sebagai ahli Quran. Jadi kalau bapak ibu ingin jadi ahli Al-Quran, maka caranya ada 3. Ada berapa? 3. Saya ulang, caranya ada 3. 1, ada yang disebut ahli Quran, ahli qiraat. Ahli Quran, ahli qiraat, yang senang membaca. Baca. Qiraat. Jamaknya qiraat. Jadi untuk menghafal, Allah berikan kemudahan. Tapi dia senangnya baca. Sehingga karena senang baca ini, konsentrasi kehafalannya agak berkurang. Mungkin hafalnya cuma 1 surat, Al-Baqarah saja misal. Atau hafalnya 1 surat, Al-Ikhlas saja. Ada di antara sahabat Nabi yang kalau baca surat dalam sholat, saking ikhlas ya sholatnya, yang dibaca cuma Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, sampai diadukan oleh sahabat yang lainnya. Ini hadis sahih, nyata. Ketika diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan kok bacanya itu melulu. Jadi imam Al-Ikhlas, jadi imam Al-Ikhlas, sampai makmumnya pun sudah paham. Begitu mau sholat, pasti Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bacanya Al-Ikhlas terus. Dipanggil oleh Nabi, ya fulan, kamu diadukan oleh kawan-kawanmu, kenapa baca Al-Ikhlas terus? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ana uhibbullah ta'ala, saya mencintai Allah. Saking cintanya dengan Allah, saya senang baca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada Allah. Masya Allah. Ahlullahi wa khasatuh. Kalimat itulah yang memasukkan dia dalam keluarga, barisan-barisan yang dicintai oleh Allah dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, teruskan. Bayangkan. Dia ada orang yang ahli Quran, hafalnya mungkin sedikit, 1 surah, 2 surah, tapi kecintaannya pada Al-Quran menjadikan dia rajin baca. Masya Allah, baca, seperti Ramadan kemarin. Ya, one day, one juz, semalam, sehari 1 juz. Ya, besoknya 1 juz lagi, sebulan 30 juz. Allahu Akbar, baca. Al-Imam Asy-Syafi'i, hari-hari biasa, 1 hari 30 juz. Ramadan, setiap hari 2 juz. Siang 1 juz, malam 1 juz. 30 hari 60 juz. 60 juz emang ada? 60 kali khatam. 60 kali khatam. Anda bayangkan. Saking cintanya dengan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kisah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada seorang di zaman salafus saleh yang senang dengan baca Al-Quran, yang senang dibaca suratnya Al-Baqarah, Pak, Bu. Ini kisah nyata. Di setiap mau tidur Al-Baqarah, setiap mau tidur Al-Baqarah. Nanti ada yang senang Al-Mulk, ada yang senang Yasin. Ini senangnya Al-Baqarah. Kalau senang Yasin, baca Yasinan. Senang Al-Mulk, Al-Mulkan. An-Nisa, An-Nisaan. Al-Baqarah, Baqarahan. Dia ini senang Al-Baqarah, Baqarahan. Tiap malam sebelum tidur Baqarah. Saking cintanya dengan Al-Baqarah, tidak pernah tidur sebelum baca Al-Baqarah. 1 kali tertidurlah ia karena lelah dan belum sempat baca Al-Baqarah. Di pertengahan malam dalam tidurnya, tiba-tiba terbangun, kaget tuh, tangannya mengenai sebagian dari tubuh kawannya. Kawannya kaget bangun, mengatakan, kamu kenapa tiba-tiba bangun kemudian tanganmu kena saya? Kata orang ini, laqad ra'aitu fil manam annani laqad natuhatnil baqarah. Saya tadi mimpi dalam tidur diseruduk Al-Baqarah. Sampai betina. Saking dekatnya dengan surat itu, diingatkan, kamu belum baca saya. Enak kamu tidur, baca dulu baru tidur. Bangun dia, ambil wudhu, baca. Makanya banyak keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, fadilah-fadilah tertentu. Siapa yang baca Al-Mulk sebelum tidur, baca, maka jasadnya akan dijaga di alam kubur. Oh, yang benar Ustaz, wafat aja dulu, ntar baru ketahuan. Banyak nanya. Kan gampang membuktikannya, wafat nyata. Apakah bisa milih? Tidak.
Mungkin antum duluan, baru saya. Ya, bisa saya duluan setelah antum. Mungkin. Ya, bisa memang saya duluan mengambil jenazah antum. Bisa. Nggak bisa milih, bisa milih. Mungkin kita bisa wafat lebih dulu. Saya permohonan kepada Allah, saya pengen wafatnya syahid. Doakanlah. Syahid itu tidak harus di medan peperangan fisik. Mungkin saat mengajar bisa wafat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang bisa menggantikan di kemudian hari. Bangun bangsa ini, cintai bangsa ini, berbuatlah yang baik untuk bangsa ini. Karena banyak ulama ini punya saham untuk membangun bangsa kita ini. Jangan terpecah belah, bangunlah bangsa dengan baik. Insya Allah kami nanti ada program untuk bisa mengundang siswa-siswa di seluruh penjuru Indonesia untuk belajar. Nanti saya didik langsung, sudah ada angkatan kedua sekarang. Didik selama setahun, kemudian saya kirim ke Timur Tengah. Alhamdulillah nanti yang sudah lulus ke Sudan dalam waktu dekat, nanti orang Sudannya datang akan dibawa langsung ke sana untuk belajar khusus ya. Di Sudan ada 25 orang, di Turki ada 13 orang, di Madinah ada murid kami juga di sana, di Al-Azhar ada. Terakhir saya sebelum kesini di hotel langsung ditelepon, alhamdulillah atas keagamaan di kedutaan Mesir minta CV kami. Kemarin kami bersama 2 orang syekh dari Mesir, dan insya Allah akan diberikan kuota beasiswa di Al-Azhar 50-100 orang. Kita pilih putra-putri terbaik bangsa kita, belajarlah ke sana, pulang jadi ulama. Harus ada ulama dari Palembang. Palembang itu sejarahnya penuh dengan ulama. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi itu ulama hebat, mufti di Makkah Al-Mukarramah, mufti generasi dulu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, punya murid-murid pun dari Jawa. Siapa? Di antaranya Muhammad Darwish, kelak dikenal dengan Syekh Ahmad Dahlan, Al-Habib Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Siapa lagi? Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ada lagi kerabatnya di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu orang-orang hebat semua. Ada Syekh Yasin Al-Padangi, yang kalau kemudian dalam orang-orang haji itu biasanya bawa air zam-zam, ngasih pakai kaos oblong, pakai sarung. Tidak tahu kalau orang itu mufti. Begitu tiba waktu sholat, memberikan fatwa di Masjid Al-Haram. Allah ya Rabb, hadirkan alim ulama insya Allah dari Sumatera Selatan di kemudian hari, yang selevel dengan ulama-ulama dulu. Ayo belajar. Bangun bangsa ini, bangun daerah kita, supaya keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hidayat orang sekarang, ilmunya baru sedikit, masa depan tantangan banyak. Anak bapak ibu yang harus jadi lebih baik daripada saya. Ayo belajar ke sana. Ayo tumbuhkan semangat, bangun cita-cita. Maaf, kalau cuma jadi ahli pertanian banyak dari IPB, arsitek insinyur banyak di ITB, dokter banyak di UI, ulama dari mana datangnya? Jarang pewaris Nabi. Makanya ketika ada ulama, jaga, ambil ilmunya, manfaatkan dengan baik. Dan di antara yang terbaik adalah ahli Al-Quran. Mulai sekarang, ayo coba buat kebiasaan rajin baca Quran. Ya, bagus gerakan, bangun. One day one juz, one day nisfu juz, half of juz, setengah juz, boleh. One day one rubu', 1/4 juz, boleh, silakan. Bangun kebiasaan. Walaupun one day one ayat, 1 hari 1 ayat, boleh, silakan. Walaupun heran juga. Alif Lam Mim. Sudah dulu. Yang penting surga. Tambah. Ayo. Nah, membaca ini nanti mengantarkan pada kemuliaan yang kedua. Kedua, ada ahli Quran, rajin mengkaji Al-Quran. Bacanya sedikit. Nggak seperti yang lain 1 juz sehari. Dia ini sehari paling banyak 10 ayat. Tadi masih ingat hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, perhatikan, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran dari kaum, sekelompok orang. Siapa orang yang dimaksud? Sahabat. Karena belajarnya langsung dari sahabat. Ini menunjukkan belajar Al-Quran itu mesti ada guru. Belajarnya bukan 1-2 orang, belajar. Begitu belajar, kata beliau, wallahi demi Allah, ketika belajar itu kami tidak belajar banyak, paling banyak baca 10 ayat. Walam natajawaz anha, dan tidak pernah kami melewati 10 ayat itu illa annaquma bi'amaliha, kecuali kami mengamalkan dulu apa yang telah kami pelajari. Dibacanya nggak banyak. Alif Lam Mim.
sampai wa ulaika humul muflihun. 5 ayat, tapi orang ini tafsirnya dibuka. Oh, ada orang bahagia hidupnya. Oh, ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa orang ini? Rajin sholat, rajin infak, rajin baca Al-Quran. Paham dia artinya, paham maknanya, maka dia kerjakan saat itu. Dia keluarkan semua jenis sholat, fardunya, sunnahnya, rawatibnya, duhanya, sholat wudunya, sholat syuruknya, keluarkan. Dan dia berusaha menunaikannya. Infak dia kejar. Apa saja jenis infak? Ada 5. Quran surah kedua ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, kepada siapa kamu mesti berinfak? Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak berikan yang baik-baik. Lil walidain, pertama orang tua. Wal aqrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabis sabil, orang yang kekurangan bekal. Kejar oleh dia. Ke orang tua, kerja. Begitu dapat kemudian gaji, telepon orang tua, mama, hari ini aku punya hadiah spesial. Apa itu nak? Tunggu saja. Begitu datang, dibungkuslah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh ibundanya. Dituliskan kemudian di atasnya, terima kasih mama telah mengandung saya, bersabar merawat saya, memberikan ASI untuk saya. Ini gaji pertama saya berikan untuk mama. Walaupun belum bisa memberikan apa-apa, semoga dengan ini doa Anda mengantarkan kita ke surga. Dibuka. Masya Allah. Begitu dibuka, handphone terbaru. Bukan. Dipeluk anaknya. Nah, bukan karena handphonenya, tapi karena cintamu kepada mama. Mama ridho dengan engkau. Ini ambil aja handphonenya. Yang penting engkau mencintai mama. Sudah cukup mendoakan kita untuk ke surga. Berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan hadirlah di situ nilai-nilai kemuliaan. Itulah infak terindah. Bacanya cuma 5 ayat, tapi ngamalkannya yang luar biasa. Makanya banyak sahabat yang hafal Quran itu puluhan tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu 20 tahun. Ada yang 40 tahun. Abu Abdurrahman As-Sulami itu 40 tahun. Padahal beliau pebisnis. Masya Allah, jualan, dagang, macam-macam. Ketika mendengar hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, maka mendekat kepada Al-Quran. Maka beliau sambil berusaha tadi menjadi ahli Quran. Belajar Quran, baca, amalkan. Sampai mengatakan, tidak pernah ada yang menempatkan saya pada status yang terbaik saat ini, kecuali hadis tadi. Maka ayo, kalau tidak sempat punya banyak waktu baca 1 juz per hari, setidaknya baca 1 ayat, lihat tafsirnya, amalkan isinya. Maka Anda masuk golongan yang kedua. Hati-hati, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, perhatikan kalimatnya. Aku dapati di era Nabi banyak orang yang cuma hafal 1 surat tapi mengamalkan isinya dengan sepenuh jiwanya. Tapi nanti aku prediksikan di masa kini yang akan datang akan banyak orang hafal 30 juz saking mudahnya seperti meminum air. Air itu diminum tidak ada hambatan, masuk langsung. Kata Amr bin As, ya ada orang yang akan hafal Quran semudah meminum air, tapi sangat berat dalam mengamalkannya. 30 juz hafal, tanya halaman, tanya ayat, tanya nomor, tanya posisi, hafal semua, tapi mengamalkannya begitu berat. Hati-hati. Dia hafal ayat tentang bersikap baik. Awas, hati-hati. La yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Tapi mengamalkannya sulit. Dia hafal ayat jangan berselisih, wala tafarraqu, hafal ayatnya, tapi mengamalkannya sulit. Hanya karena 1 kunut, 1 tidak berselisih, padahal ayatnya hafal. 1 bismillah jahar, 1 sir berselisih, padahal ayatnya hafal. Ada terjadi seperti itu? Ada. Berarti prediksi sahabat itu benar. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, pilihan pertama banyak membaca, pilihan kedua menelaah, yang ketiga ini yang paling hebat. Orang yang mampu menghafal Quran selama hidupnya dan berusaha mengamalkannya. Orang ini disebut dengan hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang sekarang menyebutnya hafid. Orang dulu tidak menyebut hafid. Karena hafid itu orang yang hafal hadis 100.000 hadis dengan sanadnya plus matanya. Orang-orangnya sampai ke Nabi dan isinya 100.000 disebut hafid. Tapi kalau hafal Quran dengan mengamalkannya disebut hamilul Quran. Orang yang mengandung Quran dalam dirinya. Ibu hamil mengandung maka akan menjaga kandungan. Makan makanan yang baik, ya, cari yang bergizi, dijaga perilaku supaya bayi yang dikandung itu baik, sehat keluarnya, janinnya bagus, bayi bagus. Maka orang yang mengandung Al-Quran pun akan menjaga Quran dalam dirinya. Dia akan menjauh dari yang haram, menjauh dari perkataan yang buruk, dan dia kejar untuk mendapatkan status yang terbaik. Itulah yang paling indah. Nah, saya ingin tutup. Saya ingin ajarkan dengan cepat bagaimana menghafal Quran 30 juz dengan cara yang cepat. Insya Allah kami berdoa kepada Allah diberi jalan isyarat dari Al-Quran langsung, menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Kita sudah coba, alhamdulillah ada keberhasilan.
30 hari 30 juz. 30 hari 30 juz. Saya pernah coba utak-atik, coba itu paling cepat 30 jam. Kalau mau diatur waktunya sepekan 7 hari 30 juz. Ya paling lambat 30 hari 30 juz. Bagaimana cara mendapatinya? Nanti saya tunjukkan beberapa anak-anak. Nanti saya tinggalkan satu staf di sini karena kita nanti akan ada gerakan untuk seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yaitu menjadi ahli Quran. Menjadi ahli Al-Quran. Target kita setiap tahun 100.000 orang paling minimal. Saya tidak tahu apakah Anda akan menjadi bagian dari itu kembali kepada Anda masing-masing. Tapi kami buka, kami sebarkan ya supaya semuanya menjadi bagian yang terindah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan tutup dalam 10 menit ke depan. Nanti saya tunjukkan selama 5 menit adik-adik kita yang hadir pada malam hari ini. Nanti saya tunjukkan mereka yang sudah berusaha menghafal Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, bukan sekedar menghafal tapi dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya dan seterusnya. Dan nanti satu saat saya tunjukkan langsung orang Palembang sendiri dari Muana Enim, anaknya 7 tahun dia hafal Quran 30 juz. Dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisinya, dengan topik ayatnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang apa? Dan seterusnya. Nanti insya Allah anak ini akan berlatih khusus. Nanti kita akan undang di sana. Sekarang dia menyiapkan anak dia yang paling kecil, yang masih bayi, disiapkan jadi ahli Al-Quran. Ya, dari daerah yang mungkin tidak pernah Anda nampak dalam kehidupan. Masya Allah. Ya, saya tunjukkan sebentar. Iqbal. Ini kalau sudah jadi ahli Quran, yang lain mudah. Kami komunikasi pakai bahasa Arab terus. Jadi setelah jadi ahli Quran, ini bahasa lain lebih mudah, bahasa Arab. Nanti mereka akan belajar 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, kemudian nanti ada bahasa Latin. Aina mikrofon. Tani, wahid fakat. Ana ismak Karim, masmuk, assalamualaikum. Ismak Karim? Ali Fatil Mubarak. Min aina ant? Min Bandung. Ini dari fahimtum? Paham insyaallah? Arif nafsak, arif nafsak bil Arabiyah. Nah. Ana min Bandung, ismi Alwi Fatil Mubarak. Bandung, min Bandung. Bandung itu lampu merah, sanuan dikit. Namanya Alwi Fatil Mubarak. Kan umrah? Waktu muslim. Umurnya baru 21 tahun. Ya, wahid wa 21 tahun. Baik, nanti kita cek ya hafalan Qur'annya. Kita ambil contoh yang ringan aja karena kita mau malam, kita ambil juz 1, juz 2 yang sedikit-sedikit lah ya. Supaya saya ingin tunjukkan aja pelan-pelan bagaimana kita bisa mendapatinya. Ya Alwi, umur 21 tahun. Ya. Bisa bahasa Indonesia? Baik. 21 tahun. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Allah. Ayat 21. posisi Kiri tengah. kiri tengah. Balik 12. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Posisi kanan pertengahan. Kecepatannya 1 detik ya. Kalau di bawah 1 detik saya anggap gagal. Baik, 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Posisi kanan paling atas 45. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. 45. Ya Gagal. 45. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ayat yang mirip dengan itu. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ayat ke berapa? 153. Posisi kanan paling bawah. Baik, teruskan. Kita main matematika. 4 kali 5. Saya tidak pernah menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Ayat ke berapa itu? 20. Posisi kiri, kanan, atas, tengah, bawah.
Tengah agak ke atas. Baca mundur. 20, 19, 18, 17. وكان البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 19. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين 18. 17. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات Naik 120. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا وما لكم من الله من ولي ولا نصير 134. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Disebutkan berapa kali di surat Al-Baqarah? Ayat berapa? 134 Dan 141. ayat ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan berapa kali? Ayat ke? 47 Dan 122. baik, yang mirip dengan itu ayat ke berapa? Posisi? Anda anak ke berapa? Ke 1. Ke 1. Ayatnya apa? Alif Lam Mim. Sebutkan nomor handphonenya. Nolnya, a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qadamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dihitung dulu nomor handphonenya. Hafal nomor handphonenya enggak? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Ya Allah. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Berapa nomor handphonenya? 089 50 60 79 48. Baik. Sudah menikah? Belum. Kalau mau menikah dengan berapa? Alif Lam. Baik. Khair insyaallah. Enggak, saya cuma contohkan aja. Nanti ada anak-anak lebih kecil lagi, ada yang akhwat juga ada. Bahkan ada yang dari Wajo, dari Sulawesi sana, ya ada. Dari Wajo, dari Lampung, dari Bandung ada. Insyaallah nanti kita bulan depan itu ada buka karantina. Ya, nanti di Bekasi pusatnya kita sediakan rumahnya, ada rumah khusus untuk akhwat ada, untuk ikhwan ada. Dan nanti kita buka juga di beberapa tempat wilayah Indonesia. Ya, belajarnya gratis. Karena kita ngajar ini untuk Al-Quran. Ya, Al-Quran nggak boleh ngambil biaya. Jadi belajarnya gratis, Anda cuma dapatkan nanti mushaf, cari untuk buku, Anda belajar di situ, silakan 30 hari karantina. Tapi saya bukan ingin sampaikan itu. Risalah kita, visi kita adalah bagaimana menjadi ahli Al-Quran. Malam ini, bagi yang nggak sempat ke Bekasi, atau ke Lampung, atau ke Bandung, belajarlah di Palembang di rumah masing-masing. Saya akan ajarkan bagaimana caranya, supaya cepat mendapatkan itu semua. Saya butuh 5 menit, boleh insya Allah? Siap? Baik. Nanti saya tinggalkan satu orang staf di sini. Kalau pengen nanya-nanya, dia akan ada di sini nanti sampai dengan besok. Silakan mau tanya bagaimana sistemnya, caranya, belajarnya, sampai nanti kalau ada grup seperti apa masuk grupnya. Ini nggak ada kepentingan lain kecuali untuk Al-Quran saja. Tidak ada yang lainnya. Karena itu kalau Anda ingin jadi ahli Quran, silakan gabung. Tapi kalau ingin cari dunia, jangan coba-coba masuk karena Anda hanya akan kecewa. 1. Saya ingin sampaikan pertama, kalau ingin memulai menghafal Quran, maka biasakan dulu untuk berusaha membaca dengan lancar.
Itu akan memudahkan. Baca dulu, jangan buru-buru, tenang saja. Bahkan ketika Nabi ingin cepat-cepat bisa baca hafal Quran, kata Allah malah jangan buru-buru. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan cepat-cepat gerakan lidahmu untuk cepat menguasai bacaannya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kami yang akan himpun Al-Quran dalam jiwamu, cukup ikuti bacaan yang membacakan, kamu ikuti, kami buat kamu mampu mengikutinya. Siapa yang bacakan? Jibril. Ini menunjukkan guru. Nanti kalau Anda benar menghafalnya, gak usah buru-buru. Nanti ada orang yang saat dibacakan, seketika Allah tanamkan dalam jiwanya, seketika hafal. Sekali saja. Di pertama, latihan baca dulu. Usahakan sampai punya kemampuan baca itu 1 juz bisa selesai dalam 20 sampai 30 menit. Usahakan. Kalau tak mampu 40 menit, 50 menit. Kalau bisa sampai ini 20, 30, 40, insya Allah akan lebih mudah hafal Quran 30 hari dalam 30 juz dalam 30 hari. Usahakan baca dulu, baca. Sekarang bagaimana cara menerapkan hafalannya? Pelan-pelan. Nanti Anda bisa di rumah nih, silakan praktikkan. Ya. Ashraf itu tidak datang ke Bekasi. Yang bimbing ibunya saja, di rumah sama ibunya, anak 7 tahun. Di rumah. Tapi konsisten, begitu dikerjakan hafal 30 juz dengan nomor, dengan halaman, dengan segalanya. Nanti insya Allah sesaat kita tunjukkan. Nah, setelah ingin memulai kemudian hafalan Qurannya, cari mushaf. Cari mushaf. Di sini ada mushaf, boleh pinjam? Bismillah. Alhamdulillah. Lihat sini. Oh, ini At-Taisir ya, jazakallahu khair. Ini At-Taisir. Ini mushaf yang kami coba hadirkan. Ini mushaf standar, mushaf Utsmani. Cuma nanti kami desain sisinya untuk memudahkan. Ada bagian kanan, kiri, nanti dengan tambahan-tambahan untuk memudahkan hafalan. Lihat sini, fokus. Setiap mushaf yang standar, baik menggunakan At-Taisir atau mushaf yang lainnya, itu insya Allah jumlah baris dalam halamannya itu akan sama. Setiap barisnya itu pasti ada biasanya, setiap halamannya 15 baris. Jadi kalau dihitung setiap halaman nih dari atas sampai bawah, itu jumlahnya umumnya pasti 15. Mushaf standar. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke bawah. Ada berapa baris? 15 baris. Rata-rata standarnya demikian, kecuali nanti halaman-halaman tertentu. Seperti Al-Baqarah yang pertama ya, 1 sampai 5. Yang lainnya rata-rata 15 baris. Jelas? Baik. Tenang sebentar. Dalam sehari kalau ingin hafal 30 hari, setelah kita konsisten dengan 4 syarat utama dan sekarang akan masuk ke hafalan, maka teknis menghafalnya kurang lebih seperti ini. Perhatikan baik-baik. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Coba sisihkan 10 jam saja khusus untuk Al-Quran. Sehari berapa jam? 10 jam. Lihat, untuk 30 hari 30 juz. Kalau ingin 30 hari 30 juz, tolong sisihkan sehari 10 jam saja untuk Al-Quran. 1 hari berapa jam? 10 jam. Artinya kalau sehari cuma 5 jam, berarti bisa hafal 60 hari. Ya, sehari 2,5 jam, hafalnya ya 90 hari. Tapi kalau bisa sehari 10 jam, insya Allah Anda bisa dapatkan 30 hari 30 juz. 10 jam itu Masya Allah masih punya 14 jam untuk beraktivitas. Silakan 14 jam kerjakan yang lain. Istirahatnya, tidurnya, salat sunnahnya, macam-macamnya. Ini kan kita mau bicara karantina 30 hari 30 juz. Walaupun di rumah 10 jam ambil, investasikan. Bagaimana menggunakan 10 jam ini? Ini yang mau saya sampaikan. Fokus baik-baik. Ini tadi mushaf tadi, perhatikan baik-baik. Setiap halamannya ada berapa baris? 15. Ingat, setiap halaman ada 15 baris. Setiap lembar ada 2 halaman. Tadi kan baik-baik. Lihat sini, ini mushaf. Ini 1 lembar nih ya. Bismillah. Boleh minta bantuan? Semoga Allah muliakan antum. Tolong pegangi mic-nya. Di sebelah sini. Tolong dekatkan ya ke mic-nya. Lihat sini, bismillah. Fokus. Ini 1 lembar. Ya. 1 lembar kanan dengan kiri, depan belakang 1 lembar. Kalau ini 1 halaman. Ini 1 halaman. Di kalau 1 lembar ada berapa halaman? 2 halaman. 1 halaman ada berapa baris? 15 baris. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita membutuhkan sehari 10 jam saja untuk 1 juz. Saya ulang ya. Sehari
10 jam untuk 1 juz. Nah, 1 juz itu ada 10 lembar. Saya ulang ya, 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, itulah 1 juz. 1 juz 10 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Jadi 1 juz itu ada berapa halaman? 20 halaman. Kalau 1 juz itu adalah kita dapatkan 10 jam dan 1 juz 10 lembar, berarti 1 lembarnya berapa jam? 1 jam. Lihat sini. Saya turunkan lebih cepat. Kita ingin hafal 30 hari 30 juz. 1 harinya 10 jam. Dalam Al-Qur'an 30 juz itu 1 juznya sama dengan 10 lembar. Berarti kalau kita ingin 1 hari 10 jam, 1 juz 10 lembar, persamaannya berarti 1 lembarnya dihafalkan dalam 1 jam. 10 jam 10 lembar. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 jam 1 lembar. Fokus. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Berarti 1 jam berapa halaman? 2 halaman. Kita menghafalkan dalam 1 jam itu 2 halaman. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti kita menghafalkan 2 halaman berapa menit? 60 menit. Kalau 60 menit untuk 2 halaman, berarti 1 halamannya berapa menit? 30 menit. 1 halaman kita hafalkan dalam 30 menit. Masih ingat tadi? 1 halaman ada berapa baris? 15 baris. Kalau 1 halaman 15 baris, berarti 1 barisnya kita dapatkan 2 menit. 30, lihat, 30 menit dibagi 15. 1 halaman 15 baris. Berarti dalam setiap 1 barisnya kita membutuhkan waktu 2 menit untuk menghafal 1 baris. 1 baris itu nggak banyak, 1 menit pun nggak nyampe. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi 1 baris. Hudal lil muttaqin, apakah ada 2 menit? Tidak. Jadi sebetulnya kita punya kemampuan 2 menit, apalagi kalau rajin baca. Baca. Makanya tadi saya katakan dari awal, coba biasakan baca sampai kita lancar baca. Kalau sudah lancar, menghafalnya mudah. Jangankan mau menghafal, sering baca itu, mau dihafalkan sudah hafal. Coba, kenapa banyak orang-orang sekarang, bahkan dulu hafal Yasin? Padahal nggak pernah berusaha menghafal. Karena sering dibaca, baca, hafal. Karena itu awal membiasakan membaca, supaya kemudian bisa lancar, itulah yang menjadikan kemudian kita bisa mudah untuk menghafalkannya. Jadi 1 lembarnya ada 2 halaman, 1 halaman 15 baris, setiap barisnya 2 menit. Kalau konsisten setiap baris 2 menit, maka insya Allah dalam 30 hari Anda akan menamatkan 30 juz. Bahkan yang paling dahsyat, ada nih anak-anak. Kamu hafal berapa hari? 23 hari. Kamu berapa hari? 24 hari. Ada yang 23 hari, 24 hari, 21 hari. Rekor paling cepat 7 hari. 7 hari. Karena kebiasaan dan cintanya kepada Al-Quran. Nah, apakah setiap yang lancar bacaannya menghafal seperti ini bisa hafal 30 hari? Belum tentu. Karena ada 4 syarat yang lainnya. Saya percepat. 1 adalah keikhlasan, ikhlas. Lakukan karena Allah. Termasuk jangan pernah terlintas menghafal Quran pengen jadi hafid. Kalau pengen jadi hafid, gak usah menghafal Quran, ganti nama jadi hafid. Perempuannya hafidzah. Lalu fotolah samping boneka hafid dan hafidzah. Sudah, ikhlas lillah. Mau dikasih berapa juz pun terserah, yang penting saya cari pahala. 2, fokus. Fokus. Gunakan fokus. Kalau kita menatap saja, maka yang dihasilkan 20%. Mendengar saja 40%. Mendengar, menatap dan fokus itu 100%. Sudah penelitian. Yang ketiga, jadikan Quran sebagai prioritas. Kalau Anda bekerja sebagai prioritas, bisa berangkat gelap, pulang gelap. Sebelum subuh sudah berangkat kerja. Malam-malam pulang, untuk apa? Dapat sesuatu, prioritas bisa dikerjakan. Kalau Quran sudah jadi prioritas, maka insya Allah lebih cepat kita dapatkan. Yang keempat, ini yang terakhir, ini yang paling penting. Bergaul dengan teman-teman yang satu visi. Duduk di lingkungan yang dekat dengan ahli Quran. Siapkan, jangan sendirian. Kalau bisa cari partner untuk memudahkan kita untuk mendapatkan Al-Quran yang kita harapkan. Insya Allah,
nanti setiap tahun kita punya target. Saya akan undang Anda semuanya. Nanti ada syekh saya dari Timur Tengah juga. Nanti ada satu momen besar, kita mulai ada gerakan menghafal. Dalam jangka setahun kita akan kumpul lagi. Kemarin kita di Istiqlal, kita undang teman-teman semua, ayo mulai menghafal sekarang. Praktekan. Insya Allah nanti ada satu channel kami di YouTube Adi Hidayat Official. Itu channel resmi. Itu khusus untuk tampilan-tampilan yang singkat dan nanti motivasi untuk Al-Quran. Untuk tayangan TV ada di Akhir TV. Untuk sementara Akhir TV itu sekarang sedang dalam penyempurnaan dulu. Jadi mungkin sebulan tidak tayang dulu. Nanti khusus untuk tayang acara TV saja 24 jam. Ya, ada tentang ahli Quran, tentang hafid, tentang talk show, tentang macam-macam. Itu di Akhir TV. Untuk official, di situ nanti ada bimbingan-bimbingan singkat, ada tausiah singkat, dan nanti program terdekatnya adalah bagaimana program cepat untuk menghafal Al-Quran. Siap insya Allah? Yakin? Kalau misalnya kami akan kirimkan perwakilan ke sini untuk mengajar menghafal Quran. Mau? Siap? Yakin? Takbir? Nanti kita akan diskusi dan mereka semua orang-orang ikhlas yang langsung kami biayai untuk datang untuk mengajar, dan mereka tidak kami pernah berikan bekal. Kami berikan bekal pertama kali adalah jangan mengambil sepeser pun dari setiap yang belajar. Kecuali silahkan kalau ingin dapatkan bukunya, ada infak, ada apa, mushafnya kami cetak sendiri. Kami ada rezeki, kami cetak, kami bagikan gratis. Ya, buku-buku kalaupun ada bergabung silahkan. Tapi poin pertama, lakukan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas insya Allah? Baik, itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Jadi kesimpulannya, saya ingin mudah-mudahan dengan izin Allah kita berjumpa kembali di surga kelak sebagai ahli Al-Quran, menghadap Allah sebagai ahli Al-Quran, bertemu Rasulullah sebagai ahli Al-Quran, dan kita mendapatkan janji Allah wafatnya husnul khatimah dan jasadnya dijaga oleh Allah utuh sampai dengan hari kiamat sebagai ahli Al-Quran. Saya ingin sampaikan terakhir, ada orang Turki hidupnya cinta dengan Al-Quran. Saking cintanya dia menuliskan mushaf dengan tangannya sendiri. Dia baca Quran dari situ sampai kemudian wafat. Singkatnya setelah wafat, ini kisah nyata, setelah wafat ini nyata luar biasa. Setelah wafat mushafnya kemudian tidak ditemukan. Anaknya saat menunaikan haji di Madinah, tiba-tiba kemudian masuk ke satu toko, ditemukanlah mushaf bapaknya di situ dalam tulisan tangan. Heran, ini dari mana mushaf? Kata orang ini, saya temukan dari seorang penjaga kubur yang datang ke sini dari satu kuburan menjual mushaf ini karena menginginkan satu kebutuhan. Mana orangnya? Ketika dikejar bertemu dengan orang itu, dikejarlah. Dari mana kamu temukan mushaf ini? Kata orang ini, dari satu kuburan, saya gali di atasnya ada mushaf. Begitu diajak kemana? Di mana tunjukkan kuburannya? Diantarkan ke sana. Begitu dibuka ternyata kelihatan jasad bapaknya masih utuh. Yang tidak banyak orang tahu, bapaknya ini dikuburkan di Turki. Tiba-tiba munculnya di Baqi di kota Nabi. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan diwafatkan bersama yang paling dicintai. Kalau dia cinta dengan Rasulullah, dia akan bertemu dengan Rasulullah. Dia cinta dengan Al-Quran, maka dia akan disatukan dengan Qurannya dan menjadi syafaat untuk kehidupannya sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada kita semua. Sebelum berdoa, sesuai janji saya supaya janji saya tertepati. Ya, supaya tidak meninggalkan masjid ini kecuali janji tertepati. Mohon 1-2 saja saya sebutkan ini supaya saya bisa jawab, janji saya tertepati. Yang lainnya nanti saya jawab dalam channel YouTube Adi Hidayat Official insyaallah. Tolong nanti disimpan ini ya di staf kami, dan kita akan jawab supaya teman-teman bisa mengetahui apa yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh rujukannya Ustaz? Kitab-kitab rujukan karya Mbah Hashim Asy'ari yang ringan untuk dipelajari. Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab pertama ditulis oleh beliau. Beliau menulis 19 kitab. Kami punya 19 koleksinya, kami menghafalkannya. Kitab pertama Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab adab penuntut ilmu, bagaimana cara mencari ilmu, bagaimana cara mengajarkan ilmu. Itu kitab bagus sekali, isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau pun ahli hadis. Silahkan pelajari kitabnya. Kami mengajarkan kitab ini di Masjid Al-Azhar di Bekasi. Besoknya saya mengajar, malamnya saya bermimpi bertemu Gus Dur. Saya katakan, Gus, besok saya mau ngajar kitab ini. Beliau kemudian tersenyum. Itu saja. Kitab keduanya, Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bicara tentang masalah akidah. Di situ disebutkan tentang akidah yang berlaku di tanah Jawa dan sekitarnya, dan akidah-akidah yang menyimpang. Misal, halaman ke-9-nya, Faslun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal tentang munculnya bid'ah di tanah Jawa, wal mubtadi'ina fiha, wa intisyariha.
dan orang-orang pelaku bid'ah dan penyebarannya. Apa diantaranya? Misal disebutkan oleh beliau, misal mohon maaf, wa minhum al-abahiyun. Di antara ahli bid'ah itu bid'ah akidah, bukan bid'ah fikih. Adalah abahiyun. Siapa mereka? Orang-orang yang bagus amalannya sebetulnya ahli zikir, cuman salah kesimpulan jadi konslet. Bagaimana konsletnya? Dia berzikir banyak sehingga menyimpulkan salah. Saya karena banyak zikir sudah dekat dengan Allah. Karena sudah dekat dengan Allah, maka tidak berlaku bagi dia la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Allah perintahkan sholat, dia sudah nggak sholat lagi. Kenapa? Bagi dia orang sholat itu baru latihan. Kalau sudah dekat Allah nggak perlu sholat lagi. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yakinlah dengan zikir kepada Allah, itu hati menjadi tentram. Aqimi sholata li dzikri, tunaikan salat supaya ingat kepadaku. Kata mereka, kami sudah ingat jadi enggak perlu salat lagi. Maka orang ini kata beliau, orang ini aliran yang menyimpang, bid'ah dhalatun mudillatun. Dhalah, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau Anda datang nanti bertemu syekh kiai pakai jubahnya lebih lebar daripada Batman, ya misal, ya, walaupun pakai pecinya bagus, Anda datang kelihatan ahli zikir. Tiba-tiba datang waktu zuhur datang, dia masih kemudian ngobrol dengan Anda tanyakan, Pak Kiai, misal, Ustadz, ini sudah zuhur, apa enggak sholat dulu? Lalu dia katakan, adik masih belajar. Kalau Yai, sekarang jasadnya ngobrol, ruhnya sedang sholat. Kata Mbah Hashim, itu orang menyimpang, tinggalkan orang itu, karena dia bukan bagian dari ahlus sunnah dengan akidah yang benar. Nanti kitabnya banyak lagi, kitab keempatnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di kitab itu diajarkan bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan kisah salafus saleh, dikisahkan para sahabat, dikisahkan bagaimana Ali bin Abi Thalib salatnya khusyuk sampai ada duri di kakinya, itu tidak menghalangi. Jadi ketika sakit, mau dicabut sakit, kata seorang sahabat, saya tahu bagaimana cara mencabutnya. Biarkan, begitu sedang salat dicabutlah kemudian duri itu. Tidak pernah ada ekspresi berubah di wajahnya. Saking khusyuknya dicabut duri tidak terasa. Itu yang diamalkan oleh Imam Malik ketika mengajar. Saat mengajar tiba-tiba ada lebah menyengat di kepalanya. Saat sedang bacakan hadis tidak berubah posisinya walaupun wajahnya sudah memerah. Anda bayangkan, saya belum bisa begitu. Ya, sedang mengajar disengat lebah. Saya berhenti. Masya Allah. Itu diantaranya. Jadi kalau ingin belajar salat khusyuk, ingin belajar mencintai Nabi, ada banyak buku-bukunya. Silahkan dapatkan bukunya di toko-toko terdekat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mencintai para ulama-ulama kita. Saya berdoa kepada Allah sampai saya jalan. Saya pergi ke Aceh belajar nasab. Saya berangkat ke Pantura, menjejaki benar enggak sebetulnya ada Wali Songo. Saya ikuti satu-satu, saya pelajari. Sampai saya tiba di Lasem, di sebuah toko buku dekat Masjid Agung. Saya bermohon pada Allah, saya ingin menemukan kitab ulama kita. Dari jauh kelihatan satu kitab seperti ini besarnya. Ya, tebalnya seperti ini. Masya Allah, begitu saya temukan, gembira saya luar biasa. Satu-satunya kitab ternyata itu berisi 19 kitab karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Saya punya koleksi-koleksi lagi kitab-kitab yang lainnya. Ada. Dan hebatnya ditulis dengan bahasa Arab. Ulama-ulama kita. Banyak yang punya karya insya Allah ya. Ustadz, apakah lebih baik kuliah dulu baru menikah atau kuliah sambil nikah? Mustahil ada orang kuliah sambil nikah. Mustahil. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada orang kuliah sambil nikah. Kuliah ya kuliah, nikah ya nikah. Kalau mau nikah, ya izin kuliah dulu. Baik ya. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak, sekampung mau dinikahi kan? Sama juga dengan yang ini, menikah sambil kuliah. Maka saya sarankan, saya nasihatkan dengan hadis Nabi, ya ma'syaras syabab, yai pemuda-pemuda milenial, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah mampu, sudah siap, psikologisnya siap, untuk akadnya siap, kemampuan pernikahannya siap semuanya, falyatazawwaj, silahkan menikah. Itu lebih baik, lebih bisa menahan nafsu dan seterusnya. Kalau belum mampu, gampang, fa'alaika bisyam fa innahu kana lahu wijaun. Maka puasa. Cek dulu, kalau dengan menikah itu mohon maaf misalnya bisa lebih maslahat, lebih baik silahkan menikah. Tapi kalau dengan menikah itu misalnya lebih mengganggu pada pelajaran, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa maksimal, maka banyak-banyak puasa insyaallah. Jelas ya? Kalaupun sedang belajar tiba-tiba wafat misalnya, maka itu dihitung sebagai syahid, di akhirat diberikan minimal 70 bidadari. Masya Allah. Ya. Kalau syahid. Kalau tidak ya tawakal saja ya. Saya sudah jawab 2, minimal sudah saya jawab, sehingga saya menepati janji saya. Yang lainnya kita jawab nanti lewat official insyaallah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita,
dan dijabah semua hajat kita. Ada 3 sunnah Nabi dalam berdoa dalam ta'lim. 1 cukup dengan hamdalah, 2 kifaratul majlis kalau ada hal yang dipersengketakan, dan ketiga berdoa Nabi, sahabat mengikuti. Saya ingin gabungkan ketiganya, mudah-mudahan fadilahnya dan keberkahannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika ada satu orang hamba pun yang datang ke ta'lim pengajian di malam hari ini datang dengan lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ta'lim ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika di tempat ini ada yang pernah gelisah hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ilmu ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami atau keluarga kami, kerabat kami tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon dengan keikhlasan amalnya angkat dan sembuhkan segala jenis penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang terlilit utang piutang dalam hidupnya, maka mohon berikan keluasan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna jami'a a'malina, salawatina qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. 'Allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna ya Allah, wa waffiqna bi an na'mala ma ta'allamna. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan bimbingan kepada kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma idza kana hadhihi al-lailah min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang malam hari ini adalah malam awal permulaan kehidupan kami ya Allah, supaya lebih baik dari sebelumnya, maka bimbing hari-hari kami sebelum kami wafat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Ya Allah, jadikan kami termasuk jadi ahli Al-Qur'an. Waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Jadikan Al-Qur'an teman kami di dunia, pemberi syafaat bagi kami di akhirat ya rabbal alamin. Nawwir ya Allah kuburana bi nuril Qur'an, dan mohon berikan cahaya di alam kubur kami dengan cahaya Al-Qur'an. Ya Allah, idza kana hadhihi al-laila min akhir ayyamina faj'al ya Allah akhir ayyamina husnal khatimah. Ya Allah, jikapun malam ini malam terakhir kami hidup, mohon jadikan malam ini sebagai husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami dengan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatan min qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami di akhir hidup kami, di sakarat maut kami ya Allah, dengan kalimat-Mu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika ya Allah. Ya Allah, kami tobat di malam hari ini. Kami tobat ya Rabb. Jauhkan kami dari maksiat. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan sedang bermaksiat ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana ya Allah wa nahnu taibun. Wafatkan kami sedangkan kami orang-orang yang tobat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allah hafal ulama'ana. Jaga para ulama kami ya rabbal alamin. Waj'alhum mukhlasin fi da'watihim. Jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam beramal. Waj'al umara'ana udala, dan jadikan para pemimpin kami orang-orang yang adil dalam kehidupan mereka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين.